for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 7 kelas MBS 2A akan mempresentasikan mengenai analisis dan interpretasi model regresi linear berganda dalam menilai faktor-faktor yang memengaruhi variabel dependen pada mata kuliah statistika yang diampu oleh Bu Nur Laila Fitriana, MSc. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salma Nabila dengan NIM 2452110010 dengan presensi 9, dan di sebelah Saya Alifa Nur Fadilah dengan NIM 2452110022 dan presensi 20. saya Salma Zana Zahra dengan NIM 2452110033 presensi 30, teman saya. Dan saya Ismina Hasanah dengan NIM 2452110031 nomor presensi 28. Langsung saja, pertama-tama kita akan mengubah menjadi data analisis terlebih dahulu dengan cara klik file, lalu mode, setelah itu option, kita pilih yang add-ins, setelah itu pilih analisis, klik go, lalu pastikan ini sudah tercentang, lalu OK. Kita lihat di data, sudah ada data analisis. Langsung saja kita masukkan datanya. Setelah data sudah dimasukkan, kita klik data analisis, kita pilih regression, klik OK. Setelah itu yang input year range, kita pilih yang nilai perusahaan. Setelah itu klik, lalu yang input X range, kita pilih yang ini. Kita klik, lalu ini diubah menjadi output range. Klik ini terlebih dahulu, lalu klik OK. Summary output sudah muncul. Ini adalah data analisis yang kita peroleh tadi. Dapat dijelaskan bahwa koefisien persamaan regresi variabel dependen nilai perusahaan sama dengan 3,87126 ditambah 2,08647 variabel independen likuiditas ditambah 3,58609 variabel independen profitabilitas. Konstanta 3,87126 menunjukkan nilai perusahaan saat likuiditas dan profitabilitas 0. Koefisien 2,08647 berarti setiap kenaikan satu satuan likuiditas meningkatkan nilai perusahaan sebesar 2,08647 dengan profitabilitas tetap. Koefisien 3,58069 berarti setiap kenaikan satu satuan profitabilitas meningkatkan nilai perusahaan sebesar 3,58069 dengan likuiditas tetap. Kedua variabel berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dari data tersebut dihasilkan koefisien korelasi sebesar 0,605, maka hubungan antara variabel dependen nilai perusahaan dan variabel independen likuiditas dan profitabilitas sebesar 0,60 karena lebih besar dari 0,5, menunjukkan variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat dengan baik atau kuat.
Kemudian koefisien determinasi R² sebesar 36,6%. Artinya, variabel dependen nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh sekelompok variabel independen, likuiditas, dan profitabilitas secara simultan sebesar 36,6%, sedangkan sisanya 36,4%. Dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti. Kemudian diketahui standar error sebenarnya sebesar 1,5926, menunjukkan bahwa model regresi melakukan kesalahan prediksi sebesar 1,5926 satuan terhadap nilai perusahaan. Semakin kecil nilai ini, semakin baik kemampuan model dalam memprediksi. Kemudian selanjutnya, kesalahan baku penduga. Kesalahan penduga B1 sebesar 5,258 menunjukkan bahwa nilai dugaan populasi B1 berada pada kisaran B1 kurang lebih 5,258 dan B2 sebesar 1,364 menunjukkan bahwa nilai dugaan populasi B2 berada pada kisaran kurang lebih 1,364. Dapat disimpulkan bahwa B2 lebih mendekati nilai sebenarnya sebesar 1,592, maka persamaan yang digunakan akan semakin baik. Lalu P besar value, nilai signifikasi F sebesar 0,0131 seperti yang ada di data, yang lebih kecil dari taraf 5% bahkan 1%, sehingga kesimpulannya adalah menolak H0 dan menerima H1. Next, F hitung. Diketahui F tabel sebesar 3,5219. Nilai F hitung sebesar 5,487. Ini yang lebih besar dari F tabel 3,521. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 0 atau H0 ditolak karena F hitung 5,487 lebih besar dari F tabel 3,521. Artinya, secara simultan, variabel independen atau likuiditas dan profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu T hitung. T hitung ini akan kita bandingkan dengan T tabel. Yang pertama yaitu T hitung untuk profitabilitas B1. T hitung untuk profitabilitas B1 sebesar 2,627 dan T tabel 2,093. Yang berarti T hitung lebih besar daripada T tabel, maka profitabilitas berpengaruh signifikan. Selanjutnya yaitu T hitung untuk likuiditas B2. T hitungnya sebesar 0,396 dan T tabel sebesar 2,093, yang berarti T hitung lebih kecil daripada T tabel. Maka likuiditas tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya untuk P value. P value untuk koefisien B sebesar 0,695 yang lebih besar dari taraf nyata 5%, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Lalu P value untuk koefisien B2. P value untuk koefisien B2 diketahui sebesar 0,0165 dan lebih besar dari 0,025, sehingga kesimpulannya adalah tolak H0 dan terima H1. Sekian penjelasan dari kelompok kami. And I'm down for this.